Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Asgaf, MPN 2022 10292. Di sini saya akan menjelaskan analisa laporan keuangan disertai dengan tema saya melalui ke kiri saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadli, NIM 2022 10255. Yang selanjutnya sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aiman Fadil, NIM 2022 10260. Ya, di sini saya akan langsung menjelaskan nomor satunya kepada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana laporan keuangan dapat membantu manajemen, investor, dan kreditor dalam pengambilan keputusan bisnis. Laporan keuangan memberikan gambaran dan mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan prospek bisnis sebuah perusahaan. Informasi ini penting bagi tiga kelompok utama: manajemen, investor, dan kreditor. Manajemen menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja operasional dan efisiensi bisnis. Mereka dapat melihat bagaimana pendapatan, biaya, dan arus kas berkembang dari waktu ke waktu untuk membuat keputusan strategis. Contohnya, jika manajemen melihat laba yang harus menurun dalam laporan laba rugi, mereka mungkin akan memutuskan untuk menekan biaya operasional atau mencari sumber pendapatan baru. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai potensi keuangan dari investasi. Mereka akan melihat laba bersih, rasio likuiditas, dan solvabilitas untuk mengevaluasi apakah perusahaan layak untuk diinvestasikan. Misalnya, jika neraca menunjukkan aset lebih besar dari kewajiban dan laporan laba rugi mencatat laba yang stabil, investor mungkin akan merasa percaya diri untuk membeli saham perusahaan tersebut. Kreditor memeriksa laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Kreditor akan melihat solvabilitas dan likuiditas perusahaan. Sebagai contoh, jika laporan arus kas menunjukkan aliran kas positif dari kegiatan operasi, kreditor akan merasa yakin bahwa perusahaan dapat melunasi utangnya tepat waktu. Sekian dari saya. Lanjutkan. Iman. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 2. Peran masing-masing dari tiga laporan keuangan utama dalam analisis kondisi keuangan perusahaan. Neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca menunjukkan beberapa besar aset yang dimiliki perusahaan, seberapa besar utangnya, dan bagaimana kekayaan bersihnya. Sebagai contoh, jika total kewajiban perusahaan lebih besar dari total aset ini, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi risiko solvabilitas. Laporan laba rugi. Laporan ini mencatat pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu, menunjukkan profitabilitas. Misalnya, jika pendapatan perusahaan terus meningkat tetapi laba bersih dan rendah, mungkin ada masalah dengan efisiensi biaya atau strategi harga. Laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari kegiatan operasional, investasi, dan pendapatan. Laporan ini penting untuk menilai likuiditas perusahaan, yakni kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya, jika perusahaan menghasilkan kas bersih positif dari kegiatan operasional, ini menunjukkan perusahaan memiliki likuiditas yang baik. Ketiga, laporan ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan. Misalnya, laporan laba rugi mungkin menunjukkan perusahaan pendapatan laba, tetapi jika neraca menunjukkan aset likuid yang rendah, laporan arus kas menunjukkan kas keluar yang signifikan. Perusahaan bisa mengalami masalah likuiditas. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu elemen-elemen penting dalam neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas. Yang pertama itu neraca aset lancar seperti kas dan piutang, dan aset tetap seperti properti dan mesin digunakan untuk menilai likuiditas dan solvabilitas. Contoh, rasio lancar, current rasio yang dihitung dari aset lancar dibagi kewajiban lancar, digunakan untuk mengevaluasi likuiditas. Kewajiban liabilitas, kewajiban lancar jangka panjang menunjukkan sejauh mana perusahaan berhutang. Ekuitas equity
mencerminkan kekayaan bersih pemegang saham dan penting dalam menilai solvabilitas dan stabilitas jangka panjang perusahaan. Laporan laba rugi pendapatan revenue menunjukkan jumlah penjualan yang pendapatan dihasilkan oleh perusahaan. Beban expenses termasuk beban pokok penjualan, beban operasional, bunga dan pajak. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang topik yang tidak bisa dimengerti. Mohon maaf sebelumnya. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.